Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua. Cuman ada 3 kata sih untuk series animasi X-Men 97 by Marvel Animation, Marvel Studios. Luar biasa, magnificent, dan termind-blowing banget ini series. Merupakan top of the top series favorit aku dari Marvel Studios lewat What If, teman-teman ya. Jadi kemarin sudah premiere episode terakhir, episode ke-10 dari seri animasi X-Men 97 ini. Bener-bener merupakan episode pamungkas, satisfying dan puas banget nontonnya, dan gila bener ya. Plot twistnya nggak kira-kira, teman-teman. Ceritanya pun kian melebar dan universal banget, apalagi ketika para anggota X-Men ini ditarik dari time stream, timeline waktu mereka untuk pergi ke timeline lain dan semesta Earth lain, guys. Wah, gila sih, keren banget. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas ya tentang post credit scene dari seri animasi X-Men 97 ini. Penjelasannya gimana, endingnya ini sebenarnya mau dibawa kemana, dan apa sih posibilitas cerita dari season kedua. Nah, kita langsung bahas aja post credit scene dan ending explanationnya, teman-teman. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Oke, bagi kalian yang belum nonton breakdown episode-episode seri animasi X-Men 97, boleh nonton dulu ya teman-teman. Di video-video aku scroll aja, baru deh boleh nonton penjelasan post credit scene dan ending ini. Oke, jadi post credit scene dari series animasi X-Men 97 ini menampilkan present day atau waktu sekarang, di mana Apokalips itu mendatangi Pulau Genosha pasca diserang oleh Godzilla Sentinel di reruntuhan. Di sini Apokalips mengambil sebuah kartu Remy Queen, dan ini merupakan kartunya si Remy LeBeau atau Gambit. Apokalips ini munculnya terakhiran, teman-teman ya. Di sini ia pun sambil tersenyum mengambil kartu Remy itu. Ini merujuk ke salah satu event di komik nanti, di mana Gambit atau Remy ini akan dihidupkan kembali oleh Apokalips dan menjadi penjaganya salah satu dari The Four Horsemen, yaitu Death. Nah, jadi nanti Gambit akan muncul dari kematian ya. Jadi dia nggak mati banget, balik hidup lagi nih si Gambit. Post credit scene ini bisa kita simpulkan dan kita artikan bahwa nanti di season 2 Apokalips ini akan berperan penting, guys, untuk kedepannya. Kenapa? Karena kan di present day atau di waktu sekarang, para pemimpin X-Men dan Mutant ini kan hilang tuh dari timeline mereka ke semesta lain, traveling time. Nah, jadi present time itu kosong dengan orang-orang yang hebat dan Omega level mutant, sehingga Apokalips ini dengan bebas nanti entah apalah yang akan dia lakukan di present day nanti ini. Dengan hilangnya para X-Men, Professor X, Magneto, dan yang lainnya. Di akhir juga kita bisa melihat bahwa Lucas Bishop akan membawa Forge traveling waktu ke timeline lain untuk menyelamatkan para X-Men dan Mutant ini. Nah, jadi nanti para X-Men ini akan diselamatkan ya. Jadi jangan sedih ya, para X-Men akan kembali ke dunia mereka, nanti dibantu oleh si Lucas Bishop dengan Forge. Apakah hanya mereka berdua? Tentu tidak, guys. Karena nanti Forge dan Lucas Bishop itu akan merekrut anggota X-Men yang lain yang kalian lihat di poster para mutant ini. Terlihat di sini ada Iceman, Colossus, Havoc, Exodus, Kitty Pryde atau Shadowcat, Emma Frost, Illyana Rasputin, Dust, Jubilee, Roberto, dan Cable. Kemungkinan dari semua yang ada di poster ini, beberapa nanti akan ikut Forge dan Lucas Bishop untuk traveling waktu menyelamatkan para X-Men di timeline yang berbeda. Di mana anggota X-Men Rogue, Nightcrawler, Beast, Magneto, Professor X itu terlempar ke masa lalu 3000 tahun yang lalu. Di timeline itu bertemu dengan Ensa Banur di peradaban Mesir yang maju, tepatnya di padang pasir ini. Ensa Banur versi ini nantinya akan berubah menjadi Apokalips, tapi ini adalah Ensa Banur versi muda sesuai dengan komiknya, menceritakan origin story early life dari Ensa Banur atau The Rise of Apocalypse. Sedangkan anggota X-Men yang lain, Jean Grey serta Cyclops itu tertransfer ke masa depan di tahun 3960 dan bertemu Mother Askani atau Rachel Summer serta anak mereka Nathan yang masih kecil di masa depan. Di masa depan ini juga set waktunya di padang pasir Mesir, teman-teman, karena ada piramida Giza, guys. Dan di sini Mother Askani berkata bahwa Cyclops dan Jean Grey ini terdampar jauh dari Crash Coast. Crash Coast ini merupakan sebutan dari bangunan dan tower di Capitol, ibu kota, yang dibuat oleh Apokalips. Jadi nanti di masa depan, di tahunnya 3960 tempatnya
Jean Grey dan Cyclops ini juga akan involve dengan Apocalypse, teman-teman. Jadi season 2 ini sudah dipastikan bahwa para X-Men ini akan melawan Apocalypse dari masa yang berbeda. Masa lalu itu ada Ensabanur, masa sekarang ada Apocalypse yang kita lihat di reruntuhan Pulau Genosha, sedangkan di masa depan di kota Capitol Apocalypse ini bersama Mother Ascani. Mungkin Jean Grey dan Cyclops belum sadar ya bahwa Mother Ascani ini adalah Rachel Summers juga, karena di Earth 811 atau semesta 811 di komik, Rachel Summers ini merupakan anak biologisnya Cyclops dan Jean Grey. Nah, kalau Nathan itu kan anak biologisnya Cyclops dan Madeline Pryor. Pertemuan Jean Grey, Cyclops, Nathan, dan Mother Ascani di masa depan di tahun 3960, tepatnya di sebuah kota yang dipimpin oleh Apocalypse, ini sama banget dengan komik Marvel The Adventures of Cyclops and Phoenix, di mana di komik ini menceritakan perjalanan Jean Grey dan Cyclops ke masa depan dan bertemu Mother Ascani. Nah, kalian boleh banget untuk baca komik ini biar tahu awal mula ketemunya mereka berdua ini dengan Mother Ascani. Dan yang gak ada kabarnya sama sekali anggota X-Men yang lain, Logan, Morp, dan juga Storm. Kalau Logan kan dia sedang sekarat dirawat oleh Morp. Nah, kalau Storm kan dia beraksi di luar asteroid M yang kita lihat itu ya. Nah, kemana mereka tiga ini terlempar ya? Ke timeline mana nggak diperlihatkan. Jadi nanti mungkin terungkap di season kedua kemana. Tapi sudah dikonfirmasi bahwa series What If season ketiga salah satu episodenya akan menampilkan Storm atau Aurora Monroe menjadi Thor. Storm. Nah, ini nih, kemungkinan apa sih mereka bertiga ini terlempar ke semesta What If ya guys? Aku nggak tahu. Pasti keren banget ya ini nanti ya, si Storm, Logan, dan Morp. Selain Apocalypse, kita juga bertanya-tanya bagaimana nasib Bastion yang terhisap ke asteroid M setelah diledakkan misil oleh para pemimpin dunia. Yap, Bastion ini masih nggak jelas ya statusnya hidup atau enggak. Tapi aku yakin dia masih hidup, teman-teman. Kayaknya dia ini akan dirubah origin story-nya menjadi Onslaught. Jadi sebuah entitas gabungan dari kekuatan Profesor X dan juga Magneto ketika mereka saling bertarung menggunakan pikiran itu seperti di awal episode ke-10. Jadi kemungkinan Bastion ini nanti akan datang lagi sebagai villain Prime Sentinel tapi mode Onslaught. Dan juga nggak cuman itu, nanti di season 2 kita akan featuring varian Kang Nathaniel Richards, yaitu ada Ramatut. Tapi ini cuma prediksi aku aja, karena kalau aku lihat ketika para X-Men ini transfer ke masa lalu di 3000 tahun sebelum Masehi dan bertemu Ensabanur, kita melihat di sini peradabannya maju ya. Ibu kota peradaban Mesir ini seperti dikelilingi perisai dom atau kubah emas yang gak pernah ada di sejarah Mesir manapun ya guys. Jadi ini adalah peradaban Mesir yang maju teknologinya dikarenakan varian Nathaniel Richard Kang Ramatut itu yang berasal dari abad jauh di masa depan pergi ke masa lalu untuk conqueror Mesir atau Old Egypt. Jadi pastinya di sini para anggota X-Men akan ternganga melihat peradaban teknologi yang maju ini buatannya si Ramatut. Aduh, pasti pecah banget ya kalau memang season kedua kita ngelihat varian Nathaniel Richard Kang ini yaitu Ramatut yang sudah terlihat juga di end credit scene Ant-Man and the Wasp Quantumania. Jadi itu guys, penjelasan ending dan penjelasan post credit scene serta posibilitas cerita apa yang akan kita dapatkan nanti di season kedua. Di season kedua masih ditulis oleh penulis yang sama atau writer director yang sama, Deo DeMaio dari season pertama, jadi pasti masih terkoneksi banget ini konfliknya. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa ya yang menarik para X-Men ini dari timeline mereka dari time stream? Apakah ini ulahnya Time Variance Authority, He Who Remain, God Loki, atau The Watcher Uatu itu sendiri yang sempat terlihat sesaat sebelum Pulau Genosha dihancurkan oleh Godzilla Sentinel? Apakah ada campur tangan The Watcher ya? Rating 10 out of 10 lah, perfect, sempurna menurut aku ya untuk seri animasi X-Men 97. Setiap episodenya seru, gak pernah ada yang membosenin, apalagi dikasih episode terakhir langsung boom gitu teman-teman ya. Betul-betul satisfying banget. Apalagi cameo para hero yang gak ketebak sama sekali dari Silver Samurai, The Winter Guard, Cloak and Dagger, Daredevil, Iron Man, Steve Rogers, Dr. Stephen Strange, dan juga Peter Parker, Mary Jane Watson, seri animasi X-Men 80-an itu. Oke teman-teman semua, jadi itu ya penjelasan dari Jokastoy. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman semua. Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar, kita diskusi bareng teman-teman. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, see you next time.